mendapatkan apa ya, kayak petunjuk gitu Mas. Dapat petunjuk. Nah, itu hari Jumat. Saya tuh tanpa sengaja perjalanan ke Sragen, tiba-tiba tuh mobil saya belokkan ke arah masjid. Pas mau ajang masjid di Adi Sucipta di bandara itu. Oh, di bandara. Iya, disangkanya tuh penglihatannya kayak gereja, tapi begitu dia di dalam baru dia tersadar. Tapi dia kejadiannya sorenya itu. Habis itu Jumat sore. Tadi saya nggak sadar kan dia habis turun landing masuk. Nah, jadi dia tuh arah mau pulang ke rumah. Cuma dia tiba-tiba dikerahkan itu masuk ke masjid itu dulu. Dia cerita, iya saya juga pas mau ke Sragen tiba-tiba belok mobil saya belokkan mobil ke masjid. Sadarnya itu setelah orang berlalu lalang dekat saya, lah kok saya di masjid. Kenapa ini sampai ke masjid ya? Akhirnya kami tuh malamnya tuh termenung. Diskusi. Nah, cuman masih belum yakin karena ini cuma karena saya pikir apa mungkin ini karena ada hal-hal yang lain atau gimana. Nah, mentoknya tuh pas karena istri takdirnya tuh 2018, tapi sempat dia tuh saya masih ingat pesan terakhirnya, Mas, jika kamu mualaf anaknya diajak aja sekalian, tahun berapapun kamu mualaf. Nah, besoknya tuh kejadian dia. Malah sudah berpesan duluan sebelum tragedi Lion Air kemarin 2018 itu. Dia meninggal di tragedi itu. Iya. Nah, setelah itu saya melanjutkan perjalanan sampai 1 tahun ini baru saya pikir betul-betul matang. Udah, saya minta doa restu sama keluarga. Ya, keluarga semua ngomong, silahkan semua itu agama kamu yang bagus. Tapi jika kamu memang udah mendapatkan hidayahnya, silahkan betul-betul ditekunin. Jadi sudah ngobrol sama keluarga besar juga dia yang di Toraja. Udah di Toraja. Jadi ya sudah tidak ada pertentangan aman lah ya. Istilahnya kayak keluarga juga mendukung ya. Betul. Istri juga orang sana. Istri orang Kalimantan. Oh, istri orang Kalimantan. Oh, jadi sempat menetap di Kalimantan itu tempat istri. Iya, Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat. Ya. Masya Allah. Baik, kita buka, boleh dipakai Pak ya? Nanti kita ada cerita-cerita sedikit yang sejenisnya itu enggak masalah ya. Jadi berharap kisah-kisah perjalanan orang-orang yang mendapatkan hidayah bisa menginspirasi orang-orang di luar sana yang menonton. Itu Pak Arfe. Pak Arfe, bismillah. Namanya Syafri Arveda. Oh, Syafri ini udah agak ke Islam-Islaman namanya. Kita sini aja. Bismillah. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Sahabat Mualaf Center sekalian, alhamdulillah kita pada siang hari ini kedatangan tamu dari Jogja bagian utara ya, domisilinya yaitu Pak Arfe ya, aslinya orang Toraja, ya Toraja, yang pada siang hari ini datang ke Mualaf Center Yogyakarta ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Datang sendirian ya Pak ya, datang sendirian sampai ke Mualaf Center Yogyakarta. Kita temui sedikit tadi sudah kami cerita-cerita sama Pak Arfe ini, ada hal-hal mungkin yang bisa dibagikan kepada teman-teman di luar sana ya juga ya. Kita akan cerita-cerita sedikit lagi sama Pak Arfe insyaallah. Nah, baik, sebelum pensyahadatan dimulai mungkin kita perkenalan dulu sama Pak Arfe. Boleh Pak ya? Boleh. Ya. Nama lengkapnya apa? Syafri Arveda Prasatya. Oke. Sekarang di Jogja sudah 9 tahun 9 ya? tahun. Bekerja. Ini dari namanya Syafri ini sudah ada kesan-kesan keislaman ini. Biasanya orang yang namanya Syafri ini Islam ya. Ini gimana ceritanya kok bisa punya nama Syafri ini? Nah, saya nggak tahu. Kalau menurut ceritanya orang tua dari ibu itu memang
keturunan banyak dari Islam. Oh, banyak orang Islam. Iya. Oh gitu. Ceritanya seperti itu. Makanya munculnya sebenarnya tadinya ini Safrius. Oh, Safrius. Iya, Safrius. Iya. Jadi Safriusnya itu kan karena nggak ada itu kan nama baptisnya aja. Nama baptis. Iya. Masya Allah. Jadi namanya Safri. Tapi lahir dari lahir itu sudah Katolik ya Pak ya? Kalau orang tua iya. Oh. Iya. Kalau Pak Arfe lahir Katolik. Katolik. Lahir iya. Katolik ya. Iya. Masya Allah. Nah, Pak Arfe sudah tertarik masuk Islam dari kapan Pak? Kalau ininya tuh kurang lebih 1 tahun ini betul-betul mantapnya tuh ibaratnya mempelajari tentang keagama Islam itu 1 tahun ini. 1 tahun ini. Iya. Awal mulanya bisa tertarik dan kepikiran mau memperdalam mencari tahu Islam lebih dalam itu apa itu Pak? Awal mulanya. Awal mula sekali. Sejak mendapatkan petunjuk-petunjuk seperti itu, terus entah itu lewat dari mimpi atau apa. Nah, bahkan pernah dimimpiin gitu istilahnya. Pernah. Saya tuh pernah dimimpiin salah satu kayak orang tua gitu. Dia menasihati saya gini tentang keislaman. Terus ya sering mendapatkan keajaiban yang tiba-tiba tadi yang saya cerita tiba-tiba masuk ke masjid. Seakan-akan kalau mendengar azan itu rasanya merinding, terus pengen ke masjid. Cuma ya karena itu tadi mungkin karena masih terhalang dengan masih terbentur dengan niat atau itu. Masih belum yakin banget ya. Iya. Tadi cerita sedikit sama Pak Arfe itu ternyata Pak Arfe ini sebelumnya sudah menikah ya? Sudah. Menikah. Jadi sama istrinya beberapa tahun lalu. Iya. Berapa tahun? 4 tahunan? 6 tahun yang lalu. 6 tahunan yang lalu ya. Sempat kepikiran untuk pengen mualaf bareng. Tapi takdir berkata lain. Istrinya sudah berpulang duluan pada kecelakaan Lion Air kemarin ya. 2018 ya. Pesawat Lion Air PKLQP dengan nomor penerbangan JT610 jatuh di perairan Tanjung Karawang pada 29 Oktober 2018. Pesawat tersebut mengangkut 189 penumpang dan juga kru. Dan Nah, ceritanya gimana kok bisa kepikiran pengen syahadat bareng itu sama istri? Iya karena setiap kejadian yang saya alami itu pasti dia ngalamin juga. Oh gitu? Iya. Jadi setiap subuh karena ya kalau dipikir itu masjid rumah kami sama masjid itu kurang lebih sekitar 800 sampai 1 kilometer. Suara azannya itu nggak begitu sayarnya, ya. Apalagi kita di dalam rumah. Tapi seakan-akan subuh itu yang membangunkan kami suara azan subuh. Nah, padahal kami itu kedap suara, di dalam satu ruangan itu kedap suara, tapi seakan-akan kami itu terbangun, dengar nggak suara azan, dengar. Sama-sama menikmati suara azan. Iya. Nah, padahal besoknya saya kadang nanya sama tetangga yang ibaratnya lebih jauh lagi. Kalau dari sini ke masjid itu azan kedengaran. Kadang kalau kami di dalam kamar itu nggak kedengaran. Padahal dia seorang orang Islam ya, saya tanya. Jadi terus untuk membangunkan kalian untuk sholat subuh atau gini, ya pakai alarm. Gitu. Nah, akhirnya kami sering berdiskusi, kenapa ya kita sering mendengar suara, padahal itu banyak di lingkungan kami itu sering nanya, kedengaran nggak sih suara azan? Kadang nggak kedengaran. Kadang nggak kedengaran. Nah, tapi kami tuh seakan masjid itu di samping rumah kami gitu. Nah, itu yang sering membangunkan kami, walaupun itu kami tidurnya cuma berapa jam, karena saya kadang buka warungnya kan sampai malam gitu. Iya. Nah, subuh udah dengar azan, udah dengar azan aja, itu tiba-tiba terbangun. Ya ibaratnya seorang yang melakukan kewajibannya sholat subuh, habis sholat subuh ngaji. Nah itu yang kami seakan-akan itu cuma duduk biasa kayak gini aja. Berdua itu habis dengar azan bangun. Iya. Karena nggak Islam ya. Iya karena belum jadi nggak sholat. Iya benar. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Sampai begitu orang ngelihat orang pulang sholat, adem banget ya kita lihat orang subuh pulang dari masjid. Iya ya. Nah, seringlah kejadian-kejadian itu Nah, suatu hari itu yang tadi saya ceritain, perjalanan mau ke Seragen tiba-tiba keinginan itu
tiba-tiba belok ke masjid. Nah, beloknya malah ke masjid. Iya, tanpa ada planning apa-apa. Iya, padahal saya itu karena posisi saya sendiri. Nah, begitupun almarhum istri saya merasakan hal yang sama. Dia tiba-tiba mau arah mau pulang, tiba-tiba ke masjid dulu. Di hari yang sama. Di hari yang sama, cuma beda jamnya aja. Pak Arfe di siang, pas iya, dia sore. Dia sore. Iya, pas asar. Setelah itu pulang cerita. Iya, pada kaget lah. Masa iya? Sumpah demi Allah saya nggak gini. Mobil itu seakan-akan saya rating kiri, udah langsung belok kiri. Saya belum sadar kalau saya tuh parkir di masjid. Pas turun orang lalu lalang. Lah ini kok saya tuh sempat ngeliat, lah ini kok masjid. Kirain rest area. Iya. Gitu. Wah, ternyata ini masjid. Nah, yaudah karena saya udah terlanjur di dalam situ, terus ada mobil juga di belakang saya, ya udah mungkin ini salah satu petunjuk untuk memulai saya mengenal agama Islam. Akhirnya saya ngikutlah. Saya berani, Pak, mohon maaf ya Pak, saya boleh belajar apa Mas? Belajar cara Bapak ngeliatin ngambil air wudhu. Nah, karena Bapaknya nggak bertanya juga, lah Masnya bukan Islam atau gimana? Enggak. Oh iya Mas, boleh ya. Jadi disitulah saya mengikutin dia. Masya Allah. Nah, jadi mulainya dari situ. Awal mulanya seperti itu. Mulai berani mengenal lebih jauh itu dari situ ya. Berarti udah cukup lama, tapi apa yang menahan Pak Arfe untuk tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan pada saat itu? Karena saya pikir gini Mas, saya itu takutnya ntar disangkanya saya masuk menganut agama Islam ini karena hanya untuk seseorang atau hanya kepentingan yang lain, enggak. Jadi saya memang betul kenapa jeda waktunya tuh sekian tahun, karena memang saya pikir agama ini bukan untuk main-main gitu ya. Itu pribadi saya. Mungkin dengan seiringnya waktu, tapi jujur dengan 3 tahun kebelakangan ini setelah Covid ini, itu banyak banget saya merasakan keajaiban. Sering didatangin kayak ustadz atau macam kiai gitu. Ya disuruh ini. Ya alhamdulillah. Ya, bahkan saya jujur Mas, di lingkungan itu orang udah nyangkanya saya tuh udah orang agama Islam. Tapi padahal saya tuh belum syahadat, Pak. Tapi kamu udah fasih banget gini. Ya karena setiap ada kegiatan apapun di masjid itu saya berusaha mengikuti. Iya. Baiklah, daripada hanya dikira Islam, hanya dikira Muslim. Benar. Kita syahadat aja kalau gitu sekalian. Nanti kita lanjut ceritanya, Pak. Siap. Bismillah. Berarti setidaknya paling sedikitnya Pak Arfe sudah tahu kalau dalam Islam ada kewajiban-kewajiban secara mendasar bagi semua muslimin. Ya. Benar, udah ada sedikit. Sholat, ya kan? Sholat subuh tadi sholat itu, subuh, ya kan? Subuh, zuhur, asar, ya, 5 waktu isya, ya. 5 waktu, betul. Ada tahajudnya juga ini. Tahajud tambahan, betul. Nah, dan lain-lain banyak tambahannya. Benar. Cuman minimal 5 itu dikerjakan pada setiap muslim. Lalu nanti bakal ada puasa. Benar. Ya, puasa Ramadan ya. Nah, puasa Ramadan itu setahun sekali aja. Kita beberapa bulan lagi masuk puasa Ramadan. Benar. Ya. Lalu setelah itu ada bayar zakat. Ya. Dan juga berhaji jika mampu. Ya. Keterangan-keterangannya nanti kita akan pelajari lebih dalam setelah ini. Nah, dengan itu, dengan kewajiban-kewajiban itu, Pak Arfe siap ya. Insyaallah siap ya. Baik, mantap. Kalau gitu kita tinggal mensyahadatkan saja. Kita saksikan bersama ya. Teman-teman, kita saksikan bersama pensyahadatan Pak Arfe ya. Baik, Pak Arfe, saya minta, saya manggilnya Pak Syafri aja, boleh? Boleh. Langsung lebih Islami rasanya. Benar. Oke, Pak Syafri, saya minta jenengan baca ini surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Syafri Arveda Prasatya, tempat tanggal lahir Tator 29 Agustus 1984, alamat pekerjaan wira swasta, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niat
tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Rabu tanggal 30 Jumadil Akhir 1446 1. Maaf, tanggalnya salah ya? Ini tanggal 1 ya udah ya? Sudah tanggal 1 Rajab ya? Sudah 1 Rajab ya? Nanti diperbaiki ya? Oke. Ini kita mulai pada hari ini Rabu tanggal 1 Rajab 1446 1 Januari 2025. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik. Pak Syafri, ya, mengulangi setelah saya ya. Nggih. Baik. Salam dulu Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita ulangi dari awal. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, jadi ini momen masuk Islamnya Pak Syafri. Sebentar saja. Masuk Islam itu sangat sederhana ya. Tapi ini adalah sebuah komitmen kita seumur hidup. Benar. Kesadaran kita bahwa kita adalah ciptaan Allah Ta'ala yang akan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka dalam kehidupan kita di dunia ini kita berpatokan pada perintah syariat Islam, perintah-perintah, tuntunan-tuntunan yang Allah berikan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan diajarkan kepada kita. Itulah tuntunan hidup kita. Maka agar kita benar kembalinya kepada Allah, kita ikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti Pak Syafri kita akan belajar bersama ya. Jangan merasa sendirian. Benar. Kita di sini banyak teman-teman mualaf juga. Kita akan belajar bareng ya, gitu. Baik, alhamdulillah kita sudah saksikan bersama ya pensyahadatan Pak Syafri. Alhamdulillah Pak Syafri sangat lancar. Sudah latihan apa bagaimana? Sudah latihan ya. Ya, alhamdulillah lancar dan berjalan dengan baik ya. Telah sah Pak Syafri menjadi saudara kita, menjadi bagian dari kita, saudara seiman dan Islam ya. Semoga nanti kita doakan di akhir semoga Pak Syafri istiqomah. Nah, sebelum lanjut ke sana kita tanda tangan dulu Pak ya. Di 2 kali ya yang ada materainya. Di sini materai, sama? Ya. Sini dan sini. Oh, sini. Iya, 2 kali sertifikatnya 2 saja. Sama namanya Pak Imam. Namanya di bawah garis aja nggak apa-apa ya. Saya dulu ya. Baik, terima kasih. Mas minta saksi, Mas Ardi atau Mas Rehan atau siapa? Silakan. Ya, ini Ustadz Ardi ini yang sering ngajarin mualaf untuk
sholat dan lain-lainnya. Dia punya santri banyak. Terakhir di sini ya Mas kajian ini. Kajian di sini. Oh, ya. Ada jadwalnya Mas? Ada, setiap Sabtu malam kita ada kajian. Kalau yang kajian umum ya mengaji kitab tertentu ya kayak dasar-dasar Islam, tentang adab ya, tentang sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi ya, seperti itu nanti ada di Sabtu malam. Sabtu malam ya. Jam 8. Jam 8 berarti Ba'da Isya ya. Ba'da Isya. Nah, kalau belajar sholat atau wudhu dan lain sebagainya ya, itu nanti kita, kalau misalnya Pak Safri belum ada teman untuk belajar, belum ada gurunya, nanti kita akan carikan teman atau guru yang paling dekat domisilinya dengan Pak Safri. Iya. Tuh. Di mana? Condong Catur ya. Condong Catur ada, insya Allah nanti ada relawan di sana. Kalau Pak Safri belum ada teman untuk belajar, sudah ada rencananya, sudah ada teman belajar? Sementara ini Pak RT saya sih yang sering ngasih ini ya benar. Saya sering minta masukan sama dia. Sharing sama Pak RT. Iya. Oh, masya Allah. Iya. Ini aja tadi tuh mau ngantarin, udah saya ngantarin ke sana. Cuma agak sorean aja jam 3 apa jam 4. Aduh Pak, saya nggak enak, saya udah janji jam 2 soalnya. Oh ya udah gini aja. Dengan bismillah, saya antar kamu dengan bismillah, kamu moga-moga nyampe di sana ya. Kabarin saya jika kamu udah pulang, kabarin saya ya. Alhamdulillah Pak RT ini Pak Safri udah sampai sini. Siapa tahu nanti Pak RT lihat. Oh, rupanya sering sharing sama. Sering. Beliau itu karena dia juga ini di salah satu pengurus di masjid, jadi saya sering karena tetangga paling terdekat lah. Jadi saya sering. Nah, kemarin itu dia ngomong, yaudah insya Allah saya nggak ada tamu besok, saya antar. Nah tadi tuh Mas, ini gimana kalau kita jam 3 aja ke sana? Waduh Pak, saya udah janji jam 2 Pak. Iya. Alhamdulillah, nggak apa-apa, sama aja. Nanti kita nanti berarti. Bahkan tadi tuh, maaf saya potong sebelum berangkat itu, udah gini aja, kamu ambil air wudhu dulu ke sana aja Mas. Gitu. Iya, jadi berangkatnya tuh dari rumahnya tadi. Oke. Dari rumahnya Pak RT. Iya. Masya Allah. Kalau cerita-cerita sama Pak RT sering cerita-cerita tentang apa Pak? Ya kalau paling ini aja sih ya, awal-awal ibaratnya kalau dia kadang diajarin ini cara sholat itu gini ya. Gitu ya. Oke. Mantap, berarti nanti bisa dilanjutkan sama Pak RT ya? Boleh insya Allah, kalau semisal beliaunya nggak begitu sibuk, nanti paling saya minta ngubungin di sini untuk siapa tahu ada ininya relawannya yang bisa ini. Iya, insya Allah. Kalau misalnya Pak RT nggak ada waktunya, benar, nanti hubungi kami, nanti kami akan siapkan. Insya Allah di Condong Catur ada beberapa relawan kita yang siap untuk membina, yang siap untuk ngajarin sholat dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak Safri setelah memendam rasa sekian lama akhirnya bersyahadat juga? Alhamdulillah, lebih betul-betul udah lega ya. Lega dan alhamdulillah tadi itu perjalanan ke sini walaupun saya tuh menggunakan angkutan umum itu alhamdulillah dilancarkan aja tadi. Oh ya. Iya, biasanya nunggu trans itu setengah jam atau 20 menit. Tadi itu begitu nyampe di halte naik. Oh langsung. Ini Trans Jogja. Iya tadi. Iya. Berarti dari sininya? Naik dari Giwangan ke sini tuh naik ojek. Iya. Oh berhenti di Giwangan. Iya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ya merasa ini aja Mas, apalagi betul-betul udah lega ya, benar. Alhamdulillah. Rencana berikutnya apa Pak Safri? Iya, rencana berikutnya paling yang lebih ini lagi dah. Di agama ini udah betul-betul ini. Serius belajar serius, ya. Tentunya setiap muslim itu belajar, nggak cuma Pak Safri. Saya belajar ya, teman-teman yang bahkan lahir dari keluarga Islam juga tetap belajar. Dan mungkin melanjutkan wasiat istri. Wasiat istri, benar. Apa tadi wasiat istri ini? Ya itu tadi untuk anaknya, pengennya sebenarnya ini diajak juga sekaligus gitu. Cuma tadi saya memang betul-betul duduk bersama sama anak. Gimana mau nggak? Kalau mau, ayo kita bareng. Hari ini ayah lagi ini. Ya tunggu sehari 2 hari, jika memang saya udah betul-betul dari hati, insya Allah saya akan ikut diantar ke sana. Iya. Ikut minta diantar sini, Masya Allah. Nanti hubungi aja. Iya, siap. Kita doakan. Masya Allah. Tapi
Karena memang dia aktif sih. Dia sering masuk ke masjid. Sering ke masjid. Sering ke masjid. Saya nanya, kamu lah ngapain di masjid? Ini nggak cuma ngedengerin Kak Iva ngajarin anak-anak kecil untuk ngaji. Nah, kamu nggak ikut ngaji? Ya, mendengar. Ada beberapa yang saya mengerti artinya saya ini. Nah, ternyata itu memang dia udah ada. Saya nggak tahu dia dapat dari mana atau beli dari mana, itu kayak ada Al-Quran kecil di kamarnya dia. Oh gitu? Iya. Oh, jangan-jangan sudah lebih banyak taunya. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti Mas. Oh gitu. Ya, Iya. jadi rupanya anaknya Pak Safri ini sudah belajar juga. Belajar Ya? iya. Nah. Masya Allah. Ya kita tunggu kabar baiknya. Iya, saya tinggal nunggu niatnya aja dia. Ya. Karena saya nggak mau maksa dia atau gimana, karena takutnya menjadi bumerang buat saya gitu ke depannya. Iya. Ya, kita mendakwahkan hanya menyampaikan, Iya, tidak benar, memaksa. betul. Ya betul. Kalau belum siap ya sudah. Iya. Tapi kalau sudah siap kita Paling tidaknya alhamdulillah sekarang saya bisa lebih memberikan contoh ke depannya dia. ya Iya. gini loh, jadi Islamnya gitu. Iya. Mungkin Atau bisa sholat di depan dia Masya atau apa. Dek, panggilnya apa? Dek, kakak atau Kakak. Iya. Kak, papa mau ke masjid dulu. Iya, mungkin dengan cara itu dia pengen ini mungkin di dalam hatinya yang belum bisa dia sampaikan, mungkin kalau memang ayah saya ngasih contoh yang baik buat saya, ya mungkin itu. Masya. Ini tinggal berdua aja ini. Tinggal berdua. Okay. Ini romantis insya Allah. Bapak anak dan romantis insya Allah. Nah, alhamdulillah. Pak Safri, mungkin ada sedikit nggak pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang pernah sedang mengalami fase yang pernah Pak Safri alami, yang dari pertama sudah masuk masjid sebelum Islam itu ya, tiba-tiba ke masjid seolah-olah menerima sebuah pertanda, tapi masih banyak keraguan, masih banyak yang menghalangi gitu ya. Nah, betul. Mungkin ada beberapa orang yang sedang ada di dalam fase itu. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Ya, pesan-pesan saya sama mereka, teman-teman yang di luaran sana, jika memang itu udah suatu bentuk hidayah, ayolah bawa diri kita, tanyakan hati kita yang paling kecil. Insya Allah pasti menemukan jalannya. Menemukan jalannya. Iya, dan kehidupan pun akan berubah, insya Allah. Masya Allah, betul. Yang penting jangan menunda-nunda ya. Nah, benar. Menunda-nunda. Ya, kalau sudah merasa berarti benar. baiknya disegerakan. Kalau masih meragu, ya cari tahu. Iya toh Pak ya. Yes. Ya, teman-teman yang mau cari tahu tentang Islam ya bisa datang ke Mall Center Yogyakarta, bisa datang ke masjid setempat. Ya. Kalau masjid setempat tidak bisa memberikan informasi yang cukup, ya gitu, bisa hubungi admin di Mall Center Yogyakarta. Jadi nggak perlu bingung harus cari Islam di mana. Ya, Insya Allah. Islam itu ada di mana-mana ya, kalau kita mau cari ya. Betul Pak. Alhamdulillah. Baik, ini sudah selesai. Telah kita saksikan bersama pensyahadatan, ikrar syahadat Pak Safri yang luar biasa ceritanya sebelumnya ya, cerita prasyahadatnya ya, lika-liku dan lain-lainnya, Masya Allah. Dan satu lagi adalah harapan Pak Safri, yaitu mengantarkan anaknya bersyahadat juga, gitu Pak. Benar. Ya, teman-teman sekalian, kita doakan semoga Pak Safri selalu istiqomah dalam Islam dan Allah mudahkan dalam mempelajari dan menjalankan syariat Islam, dan Allah kukuhkan iman dalam hatinya, dalam hati anaknya, dan diberikan hidayah kepada anaknya juga untuk dapat memeluk Islam dalam waktu yang singkat. Ya. Demikian agenda kami pada hari ini. Dukung terus dakwah kami Mall Center Yogyakarta, dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit Pak bingkisan dari kaum muslim di luar sana yang menitipkan di Mall Center untuk diserahkan kepada Pak Safri. Ini ada satu sarung sama sajadah. Ada sarung, ada sajadah, ada satu baju koko. Ada baju koko. Lalu ada Quran. Kalau yang di kamarnya anak, Qurannya kecil, kita bawa Qurannya gede. Nah,
Terus Quran kita sertakan satu buku Iqra. Nah, buku Iqra ini salah satu metode belajar baca Quran. Ini sangat populer di Indonesia ya. Lalu ada buku panduan praktis hijrah. Nah, panduan praktis hijrah ini tentang bagaimana kita mulai belajar Islam. Ya, jadi kita cari tahu tentang Islam, apa sih yang paling pertama kita harus tahu di dalam Islam itu? Apakah itu sholat? Apa itu puasa? Benar. Apakah itu tentang naik haji? Ya, bukan. Yang paling pertama harus kita tahu adalah Allah. Ya, kepada siapa kita beribadah dan mengapa kita pantas beribadah kepada Allah. Ya, dan bagaimana kita pantas mencintai Allah, karena betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Nah, itu disusun dalam buku ini, buku panduan praktis hijrah dalam bab akidah, mengenal Allah. Lalu disertai bisa dibersamai dengan belajar bab ibadah juga, yaitu tentang sholat, ya, gerakan, bacaan dan segala macam, ya, akhlak dan Quran. Ya. Jadi akhlak itu tentang bagaimana kita berperilaku kepada sesama manusia. Ya. Jadi agama ini kan tidak hanya mengatur bagaimana kita berperilaku kepada Allah, apa kewajiban-kewajiban kita pada Allah saja, tapi mengajarkan kita apa kewajiban-kewajiban kita kepada sesama manusia juga. Nah, gitu. Apalagi Pak Safri berperan sebagai ayah, kewajiban-kewajiban seorang ayah nanti apa gitu. Nah, ini nanti dibaca-baca, bisa didiskusikan sama nanti yang membina, bisa didiskusikan sama Pak RT juga, nggak masalah. Ya. Pada dasarnya Islam itu sama, ya. Jadi ada organisasi ini dan itu aja sebuah organisasi, tapi ajaran Islam tetap ajaran Islam yang satu, sholatnya tetap sama, ya kan, semuanya tetap sama. Lalu ada zakat. Nah, ini salah satu kewajiban muslim ya, membayar zakat. Dan salah satu yang berhak menerima zakat adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, ini kita ada yang menitipkan zakatnya di Mall of Center Yogyakarta. Ini kita teruskan kepada Pak Safri. Ini kita masukkan ke sini. Silakan, bisa diterima Pak. Semoga bermanfaat. Selamat ya Pak. Masya Allah. Ya gitu. Ada yang mau ditanyakan Pak? Udah, saya cukup. Sudah, cukup udah ya. Cukup jelas. Ini sertifikat ini punya Pak Safri. Ya, cuman bisa diambil nanti ketika Pak Safri sudah bisa sholat. Kalau wudhu sudah bisa ya. Udah bisa wudhu sendiri. Nah, kalau sholat, nah, nanti belajar sholat. Nah, kalau sudah bisa sholat, berarti ini sudah bisa diambil. Sholat secara paripurna berarti gerakan dan bacaannya. Ya. Jadi sekarang Pak Safri pulang, bakalan nanti ada sholat sholat asar, ya. Asar. Nah, syarat sahnya seorang untuk sholat itu kan suci ya. Nah, sucinya seorang yang baru masuk Islam itu mandi. Ya, jadi nanti Pak Safri mandi besar dulu. Mandi besar itu gimana caranya? Ada di buku, bisa sambil dibaca-baca. Ya. Jadi kalau memang agak sulit dipahami, cara mudahnya adalah bukan cara mudah. Kalau belum bisa, ya, berarti nanti mandinya pastikan semua anggota tubuh terbasuh air. Iya, gitu. Ya, bersih semuanya. Jadi sebelum mandi dimulai dengan niat. Ya. Jadi diniatkan dulu ini mandi untuk membersihkan diri karena Allah Ta'ala. Nah, itulah yang menjadikan aktivitas mandi itu menjadi mandi besar. Ya, kalau aktivitas gerakannya ya sama aja kayak mandi biasa, mandi secara keseluruhan bersih semua gitu kan. Cuman yang membedakan adalah niatnya. Benar. Perkara nanti ada gerakan wudunya, ya itu sambil dibaca, sambil dipraktekkan, nanti sambil diajari sama pembinanya nanti. Gitu Pak ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk sertifikatnya ini berarti nanti saya datang lagi ngambil? Ya, nanti datang lagi aja ambil kapan. Maksimal? Tidak ada maksimal. Enggak ada maksimal. Ya, kalau ternyata Pak Safri besok sudah bisa sholat, silakan ini akan bisa diambil. Nanti bisa ketemu sama pengurus-pengurus yang lainnya juga. Gitu. Ya. Siap. Tinggal janjian aja, saya mau ngambil sertifikat, ini udah bisa sholat. Siap. Gitu. Nanti akan ada tesnya. Gitu. Itu Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Gitu aja. Gitu ya. Siap. Baik. Terima kasih kunjungannya Pak. Saya terima kasih juga ini. Sama-sama, mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Amin. Terima kasih Pak. Iya. Alhamdulillah. Oh ini
kita isi online dulu. Ada bawa HP? Ada bawa HP Pak?